Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Sadatun wa ulama al-jillah, para habaib, para guru-guru kita yang alhamdulillah begitu banyak pada pagi hari ini hadir bersama kita di kediaman akhirnya Firdausi. Masya Allah, ada guru kita Ustaz Habib Husin Nabil Asgar, Al-Habib Muhsin Al-Mashhur, serta para asatidzah yang lain, Abdullah bin Abbas dan asatidzah yang lain yang mengingatkan majelis ini kepada majelis-majelis yang baik. Masya Allah, setiap kami hadir di majelisnya Ustaz Nabil ini suasananya beda. Masya Allah, kita diingatkan dengan keseriusan, khidmah, santai, mengingatkan kepada majelis para salafun salih, di mana mereka menjadikan majelisnya sebagai tarwih lil arwah, dapat menenteramkan jiwa kita semua, menenangkan jiwa kita semua, sehingga dikatakan ka'anna fi ru'usihim tuyur, seakan-akan di atas kepala mereka hingga burung-burung, karena dipenuhi dengan kekhusyuan, dipenuhi dengan khidmah, dipenuhi dengan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu majelisnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segar, di mana beliau ini bisa kita anggap sebagai mujaddid di abad ini. Itu majelisnya sangat sederhana sekali, yang hadir tidak lebih dari 30 orang, yang hadir cuma beberapa orang, akan tetapi istiqomah, sungguh-sungguh niat untuk diamalkan, dan ternyata samrohnya, buahnya luar biasa. Yang hadir cuma beberapa orang, tapi lulusannya ada Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, ada Habib Ali Al-Bifri, ada Habib Muhammad bin Abdurrahman As-Segar, Habib Umar. Itu juga lahir dan lulus dari majelis yang begitu sederhana, tapi dipenuhi dengan niat-niat yang baik, dengan keistiqomahan, sehingga sangat luar biasa. Gara-gara beliau Thariqah Alawiyah diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bahkan dakwah Islamiyah diperbaharui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mentajdid, memperbaharui daripada agama ini. Luar biasa sekali. Nah, majelis-majelis yang seperti ini mesti kita syukuri keberadaannya, terutama di tengah-tengah kesibukan kita di kota yang besar seperti Jakarta ini. Yang mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Ini merupakan anugerah yang Allah giringkan kepada kita semua. Habib Umar pernah berkata, "Idza aradallahu bi qaumin khaira saqahu man yu'allimahu dinah." Jadi bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki baik kepada seseorang, kepada suatu kaum, maka di dalam komunitas itu Allah adakan, Allah giring seseorang yang dapat mengajarkan kepada kita tentang agama, yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini anugerah yang sangat luar biasa. Selanjutnya, pada kesempatan yang mulia ini, kita diminta untuk berbicara tentang ilmu
ilmu umum. Sebetulnya dalam istilah agama itu tidak ada ilmu agama, tidak ada ilmu umum. Semua ilmu itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam dan Allah muliakan itu Nabi Adam, tidak dikhususkan dengan ilmu agama. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala anbi'uni. Wa 'allama Adamal asma', dan Allah mengajarkan kepada Adam al-asma', nama. Ini umum semuanya, termasuk di dalamnya ada ilmu syariah, termasuk di dalamnya ada ilmu, bahkan para ulama menyebutkan sampai hal-hal yang detail. Itu diceritakan, misalnya nama nama burung, nama hayawan ini, al-asma semuanya. Jadi mencakup di situ ada ilmu fisika, ada ilmu kimia, ada ilmu dan bermacam-macam ilmu lain. Cuman di sini nanti ada ilmu yang disebut dengan ilmu syariah, atau dalam secara spesifik lagi adalah ilmu fardhu ain, dan ada ilmu fardhu kifayah. Nah, fardhu kifayah di mana bila mana satu orang tidak mengerti, tidak ada satupun orang yang mengerti tentang ilmu-ilmu tersebut, maka semuanya berdosa. Termasuk di sini ilmu fardhu kifayah itu adalah hal-hal yang bermanfaat untuk umat manusia, apapun itu ilmunya, termasuk di dalamnya ilmu syariat. Kita di dalam ilmu syariat, ilmu agama ini, sehingga kita tidak terbawa dengan westernisasi, ya. Saya menganggap itu adalah westernisasi, dan yang membedakan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Seakan-akan orang itu kalau sudah belajar ilmu agama beda ilmunya dengan, padahal tidak demikian. Kalau kita berbicara ilmu, semuanya bagian daripada agama. Nah, seseorang yang mempelajari ilmu syariat, dalam hal ini misalnya fikih, ilmu fikih, itu ada dua, ada yang dalam batasan fardhu ain, yaitu ilmu fikih yang harus kita ngerti masing-masing daripada individu, tata cara wudu, sholat, zakat, muamalah dan lain sebagainya, baik yang berkaitan dengan keimanan, akidah, berkaitan dengan Islam, tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan pribadi yang mesti dilakukan oleh setiap manusia, maka itu disebut dengan fardhu ain. Lebih dari itu, hukum mempelajarinya adalah fardhu kifayah. Misalnya belajar sampai menjadi seorang dai. Jadi bukan setiap individu yang diwajibkan. Ada satu dua di dalam satu kampung cukup menggugurkan dosa yang lain, atau sampai mencapai derajat fatwa. Seseorang bisa berfatwa menjadi seorang mufti bila mana nggak ada yang mempelajari daqaiq ilmu fikih, yang mendalam tentang ilmu fikih, maka satu kampung itu berdosa kalau sama sekali tidak ada yang bisa memberikan fatwa tentang. Tapi ini hukumnya mencapai derajat faqih mufti, hukumnya adalah fardhu kifayah. Sebab bila mana tidak ada yang mencapai derajat mufti, kemana orang mau meminta fatwa? Siapa yang memberi manfaat nanti? Jadi intinya setiap ilmu yang bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka itu hukumnya adalah fardhu kifayah. Dan ini tidak hanya terbatas di dalam ilmu syariah, termasuk di dalam yang lainnya. Bila mana dalam satu kampung tidak ada yang mengerti teknologi, maka semuanya berdosa.
wajib ada yang mempelajari ilmu teknologi tersebut. Bila mana satu negeri tidak ada yang mengerti ilmu ekonomi misalnya, semuanya belajar ilmu syariat semuanya, dosa semuanya. Meskipun rata-rata masyarakatnya adalah orang ahli fikih misalnya, terus tidak ada di antara mereka yang ahli di dalam ekonomi, maka ini dosa. Sehingga kita jangan terjebak ada ilmu umum dan ada ilmu khusus, ada ilmu umum, ada ilmu agama. Semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mempelajarinya semuanya sama. Hal yang berkaitan dengan diri sendiri itu nanti adalah fardhu ain, dan hal yang bisa bermanfaat untuk orang lain itu adalah hukumnya fardhu kifayah. Maka di saat kita mempelajari ilmu apapun dan mengkhususkan diri kita mempelajari ilmu apapun, termasuk di sini ilmu politik misalnya, ilmu sosial, ilmu teknologi di zaman sekarang misalnya IT yang begitu dibutuhkan, memasuki era yang apa namanya 04 ini, ya digital, metaverse. Terus kita umat Islam tidak ada yang mengerti, maka dosa semuanya. Maka akan, nah bila mana ada satu yang menggugurkan dosa itu, maka pahalanya besar. Makanya fardu kifayah ini menjadi besar pahalanya karena pahalanya muta'addin kata para ulama. Jadi bukan hanya untuk pribadi, tapi juga termasuk kepada orang lain. Disinilah kita harus dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat kita, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menuntut kepada kita untuk maksimal di dalam menuntut ilmu, maksimal di dalam menguasai ilmu yang kita belajar. Mau kita belajar ilmu syariat, jangan nanggung. Mau kita belajar ilmu misalnya matematika, jangan nanggung. Sebab baik dan tidaknya, gugur dan tidaknya dosa kaum muslimin itu tergantung kepada kita. Maka tatkala kita sudah diberi kesempatan dan bakat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya memiliki kemampuan untuk mempelajari teknologi, mempelajari matematika, mempelajari, maka di sini kita dituntut untuk profesional, untuk bersungguh-sungguh, tentu diniatkan untuk berkhidmat terhadap agama. Nah, bila mana ilmu-ilmu tersebut itu Habib Ali Al-Jufri, Masya Allah, beliau konsentrasi, bahkan punya proyek disebut dengan proyek fardhu kifayah, dan beliau menyediakan dana yang begitu besar untuk memberikan beasiswa kepada para pelajar-pelajar di dalam berbagai disiplin ilmu. Bahkan yang ilmu syariat porsinya lebih kecil dibandingkan dengan ilmu yang sifatnya umum. Sebab di dalam komunitas beliau yang belajar ilmu syariat sudah banyak, maka beliau butuh orang-orang yang bisa saddus thagharat dalam bahasa beliau, menutupi celah. Betapa banyak kita butuh ini dan butuh itu, namun kita mentok di SDM. Ternyata nggak bisa gini, nggak bisa begitu. Sebab nggak ada yang ahli di dalamnya. Akhirnya dakwah kita berhenti sampai di situ. Padahal seandainya ada orang-orang yang sanggup, misalnya kita butuh teknologi yang canggih, butuh IT yang hebat, ahli IT yang hebat, ternyata kita memiliki, maka dakwahnya semakin tersebar. Kita lihat itu Sayyidil Habib Umar, mungkin orang yang paling peduli terhadap media dari dulu.
itu adalah Habib Umar. Dan tidak goyah, bukan karena ikut tren ya, bukan karena lagi viral, karena orang punya akun di TikTok ikut punya TikTok, bukan. Tapi beliau dari zaman kaset, dari umur 20 tahun Habib Umar sampai hari ini umur 60 tahunan, itu terdokumentasikan semua ceramah-ceramah beliau, kemudian dari zaman dulu. Dan beliau ikutin semuanya. Orang di saat di Indonesia pada ribut, wah ini TikTok bahaya. TikTok ini banyak konten-konten yang negatif misalnya. Habib Umar udah pakai TikTok. Mengganti hal-hal yang negatif dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Sehingga ada alternatif bagi mereka yang ingin mencarinya melalui media-media tersebut. Dan beliau jalan aja. Ketika di televisi, di radio, beliau jalan. Dan beliau rela untuk mengeluarkan dana besar untuk itu. Bahkan di kemarin 1 minggu yang lalu itu pusat internet di Yaman itu dibom. Akhirnya terputus hampir 1 minggu. Tapi pelajaran Habib Umar nggak ada yang terputus, jalan terus. Kenapa? Beliau pakai satelit, satu-satunya di Hadramaut yang masih lanjut pelajarannya. Kadang di Nabiullah yang tidak ada sinyal, beliau masih ada muhadharah siaran langsung, sehingga orang mengambil manfaatnya banyak sekali. Kenapa? Karena menggunakan teknologi di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kata Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi itu ala lisan qaum, sesuai dengan lisan kaum. Maka di saat di era kita ini, apa yang paling digandrungin oleh masyarakat, oleh generasi muda? Maka di saat IT itu menjadi hal yang paling penting dan masuk ke dalam ruang pribadi, bahkan menjadi bagian daripada kehidupan anak muda masa ini. Maka di saat kita sanggup untuk menjadikan alat-alat tersebut sebagai sarana untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan salah satu bentuk mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini kita dituntut untuk memperbaiki pertama pemahaman kita tentang konsep ilmu di dalam agama ini. Nah, Imam Ghazali itu paling tidak suka dengan menganggap bahwa selain ilmu agama, jadi mempelajari matematika, mempelajari fisika, mempelajari IT, sama hukumnya mempelajari ilmu nahwu. Kadang-kadang orang, oh ini ilmu nahwu, dihormatin. Sama dengan orang yang mempelajari ilmu mantik. Ilmu mantik itu ilmu logika, bagaimana cara kita berpikir. Hukumnya ya sama dengan mempelajari ilmu matematika. Sama-sama fardhu kifayah. Ilmu bahasa Arab, ilmu nahwu, ilmu sharaf, balaghah, ilmu badi, itu semuanya ilmu bahasa Arab. Sarana agar kita bisa menggali makna Al-Quran lebih dalam, mengerti fikih lebih dalam, sehingga nanti bisa bermanfaat kepada orang lain. Begitu pula ilmu matematika, ilmu ekonomi, ilmu sosial yang didalamin dengan baik dan didasari dengan niat-niat yang baik, persis tidak ada beda dengan ilmu-ilmu tadi. Sebab kemanfaatannya juga kepada umat Islam, apalagi kemanfaatannya kepada orang lain. Makanya kita temukan orang-orang yang berkhidmah di dalam majal dakwah. Sampai-sampai pernah suatu saat daurah di Darul Mustafa itu, Habib Ali menjadi salah satu narasumber utama di daurah itu tentang fikih dakwah. Kemudian ada omongan dari Sayyidina Habib Umar bahwa
orang yang mendapatkan kebaikan di dalam daurah itu, yang paling mendapatkan pahalanya adalah mereka para khuddam yang nyuci piring, yang bawa air, yang sehingga Habib Ali dengan jubahnya, dengan apanya, saya lihat dengan mata kepala sendiri. Beliau ngepel di dapur, berkhidmah gitu, sehingga teman-teman pada nggak enak, udah biar kami yang ngerjain. Nanti bisa menjamin saya dapat pahala orang-orang yang berkhidmah ini, mendapatkan kebaikan orang-orang yang sibuk. Ya diem akhirnya, udah ngepel, cuci piring bareng-bareng sama kita. Artinya mengajar berkhidmah itu sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jaminan kepada orang-orang yang menjaga dan ngasih minum hayawan-hayawan ternak tunggangan, onta-onta masa lalu, itu mereka lebih besar pahalanya daripada orang yang melakukan haji. Sebab gara-gara mereka haji menjadi enak, gara-gara mereka ibadah menjadi tenang, orang tidak sibuk ngurusin kendaraannya. Begitu pula gara-gara ashabul hikmah ini, gara-gara orang-orang yang memiliki ilmu fardhu kifayah ini, bisa ada kamera, bisa dimanfaatkan oleh orang lain, bisa berjalannya majelis. Begitulah kita, sehingga kita temukan itu habaib, masya Allah, para ulama daripada tokoh-tokoh thariqah alawiyah dari masa ke masa, mereka punya profesi yang beraneka ragam dan mempunyai keahlian yang beraneka ragam. Bahkan pernah suatu masa di Tarim itu mereka tidak mengimpor apapun kecuali biji kopi yang diimpor dari Son'a dan jarum untuk menjahit. Selebihnya mereka cukupin dari dalam negeri, mandiri benar-benar. Kenapa? Karena masing-masing daripada mereka memiliki keahlian dan kemampuan untuk pribadinya yang mereka sebut dengan al-iktifa'u dzati. Mereka mandiri secara pribadi. Ada yang ahli menjahit untuk kebutuhan pakaian, ada yang ahli bercocok tanam untuk pertanian, ada yang ahli penjagaan untuk keamanan. Semuanya dicukupi. Cuman nggak ada kopi, biji kopi harus impor sebab nggak ada kebun kopi di situ. Yang lain cukup. Bandung ada di situ, lauk pauk ada di situ, sayur mayur ada di situ, makmur. Itu kan menunjukkan bahwasanya, dan mereka sebelum memiliki menjadi profesi-profesi tersebut, mereka sudah punya niat sebagai dai ilallah. Hanya prinsip kata Abu Bakar Masyhur, kun da'iyan ilallah, jadilah engkau sebagai dai, sebagai qabla an takun tabiban, sebelum engkau menjadi seorang dokter, sebelum engkau menjadi seorang muhandisan, seorang insinyur, sebelum engkau menjadi seorang iqtisadian, ahli ekonomi, jadilah sebagai dai ilallah. Tentu dengan porsi kita masing-masing. Maka nggak heran kalau para ulama dan dai-dai kita ini dari kalangan para habaib, mereka gampang masuk ke sana kemari karena mereka memiliki keahlian. Itu Al-Habib Ahmad Masyhur bin Taha Al-Haddad itu mengislamkan, pernah dalam satu kesempatan 60.000 orang masuk Islam. 60.000 orang. Kalau di dalam kesehariannya entah berapa ratus ribu orang-orang di Afrika yang masuk Islam di tangan dia. Ini bukan waktu yang lama yang dulu. Beliau wafat beberapa puluh tahun yang lalu. Itu Habib Ahmad Masyhur dikatakan kalau beliau masuk satu kampung, pintar dagang, beliau buka toko, banyak orang belanja di toko itu. Nah, biasanya kan kalau ada toko baru, orang kan pengen lihat, penasaran. Nah, bila mana ada orang belanja teh,
Lu kasih hadiah gula meskipun sedikit, sehingga kamu ini ngapain, saya kan cuma beli teh, biasanya teh butuh gula, masa tanpa gula? Oh, apa enggak rugi? Enggak, ini saya diajarkan oleh agama saya. Jadi orang simpati dengan cara-cara seperti itu. Dari mana? Dari beliau berdagang. Di satu sisi dagangan beliau naik, kalah Cina. Tapi di sisi lain beliau bisa berdakwah. Kenapa? Karena punya kemampuan di dalam berdagang dengan baik. Nah, ini semua yang ada, ilmu-ilmu yang ada, bila mana kita niatkan dengan niat yang baik. Di samping niat baik itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kata Imam Junaid, "Man nawa niyatan salihah, fatahullahu sab'ina baban min abwab taufiq." Orang yang punya niat dengan niat baik satu aja, niat belajar, misalnya ilmu ekonomi, untuk nyenengin Nabi Muhammad SAW, untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW, maka akan Allah buka 70 pintu taufik pertolongan. 70 pintu taufik dari Allah itu apa? Masya Allah. Jadi belajarnya lancar, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 70 pintu kebaikan, taufik dari Allah, apa yang mau kita cari? Makanya para ulama dulu itu mengajarkan niat sebagaimana mengajarkan suratul Fatihah. Kadang-kala pagi hari itu anaknya dipanggil, ini hari mau ngerjain apa aja, mau silaturahmi, mau ngaji, mau belajar ini, mau hadir majelis ini, meskipun nanti nggak sempat hadir misalnya, tapi sudah ditanamkan niat-niat yang baik. Sampai Abu Yazid Al-Bustami pernah mengatakan, ta'allamtu niyat sanatain. Saya belajar untuk memperbaiki niat itu sampai 2 tahun. Karena kadang-kala kita lupa dari sibuknya, karena fokus dengan yang akan kita kerjakan, niat-niat baik tidak sempat kita tanamkan. Padahal keberhasilan yang begitu banyak oleh ulama-ulama kita dan para salafus saleh tidak lepas daripada niat-niat, niat-niat yang sangat luar biasa, niat yang tidak pernah terputus. Makanya kita diajarkan ketika tidak sanggup untuk memiliki niat sendiri, kita diajak Allahumma adkhil niyatana fi niyatihim, ya Allah masukkanlah niat kami dengan niat-niat mereka. Dan kadang-kadang biar nggak ribet kita alamanahu aslafun. Dari pentingnya niat, karena pengaruhnya niat sangat luar biasa. Innama likulli imri'in ma nawa, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengatakan, rubba qalilin kasaratun niyyah wa rubba katsirin qallalatun niyyah. Banyak hal-hal remeh tapi menjadi agung dan besar gara-gara niat. Dan betapa banyak hal-hal yang besar, misalnya bangun jalan, itu kan bangun jalan bukan pekerjaan yang ringan. Baik pekerjaannya sifatnya berat pun juga faedahnya juga sangat besar. Tapi kalau niatnya ya sekedar proyek misalnya, ya udah dapat segitu doang. Tapi kalau niatnya dia bersamaan dengan untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin, meskipun hanya untuk dilewati oleh hayawan, biar kalau kambing lewat biar enak misalnya, itu pengaruhnya sangat luar biasa. Bahkan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Tasbihul Fuad bercerita tentang katak, kodok sama cicak. Itu diharamkan kita dalam mazhab Syafi'i makan kodok, bahkan haram membunuhnya. Sebaliknya kita sunnah untuk membunuh cicak, asalkan tidak mendzalimi. Ini dibikin mainan ya dosa juga. Kenapa? Ternyata itu pengaruh niat daripada nenek moyang mereka. Jadi di zaman Nabi Allah Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Namrud ke dalam api,
itu api satu gunung, sebab yang mencari kayu itu satu kota nyari kayu. Bayangin coba, kalau satu Cilandak ini aja pergi ke Gunung Salak terus bawa kayu masing-masing 2 kilo aja, seperti apa menumpuknya. Ini satu negara disuruh ngumpulin sehingga seperti gunung kayu, maka berkobarlah api sehingga kesulitan untuk membakar Nabi Ibrahim. Akhirnya setan membisikin, suruh bikin katapel gitu, akhirnya dilemparkan seperti itu. Nah, ketapel. Nah, di saat itu ada 2 hayawan yang mendekat. Yang satu kodok melihat api yang begitu besar, padahal yang mendekat aja ke api itu udah kepanasan, tapi tetap dia keluarkan kencingnya. Kata malaikat, ngapain? Saya pengen memadamkan ini api yang kayak gunung mau dipadamkan pakai kencingnya kodok, ya mustahil. Tapi karena niat sahib syariah, Allah Subhanahu wa taala enggak melupakan. Sebaliknya itu cicak mendekat, ditiupnya biar tambah berkobar api. Maka gara-gara niat itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkan untuk membunuh kodok dan sunnah untuk membunuh cicak, padahal sama-sama hayawan yang sifatnya melata gitu. Sama-sama seperti itu gara-gara niat. Makanya beliau mengatakan khazainullah mamlu, tempat simpanan Allah itu sudah penuh dengan ibadah-ibadah makhluknya. Allah menciptakan satu malaikat disuruh sujud, dari diciptakan sampai hari kiamat sujud, nggak butuh terhadap sujud kita. Tapi apa yang Allah lihat adalah niat-niat kita. Makanya para ulama itu menyebutkan bahwa niat itu merubahnya sangat besar. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit pun tidak melewatkan niat. Bahkan beliau tidak pernah putus asa, meskipun kegagalan demi kegagalan beliau temukan, beliau alami. Ketika beliau ke Taif, misalnya, beliau ke Taif diusir sama orang Taif. Ketika beliau diusir dan dicemooh, dilemparin batu, sampai ketika Sayyidah Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah ada kejadian yang paling merisaukan dirimu melebihi daripada perang Uhud? Karena dalam perang Uhud itu ammi beliau Sayyidina Hamzah meninggal dunia, dimutilasi kan, orang yang paling beliau sayang. Kemudian beliau syujja jabin, beliau luka pelipisnya, dan bahkan ada senjata yang seperti pancing gitu, masuk ke pipi beliau sallallahu alaihi wasallam sampai tembus ke gigi gerahan beliau. Kalau ditarik semakin luka, didorong juga akan membuat semakin parah. Sampai sahabat yang menariknya dengan menggunakan giginya itu sampai tanggal giginya. Itu suasana yang sangat mencekam, sehingga Sayyidah Aisyah bertanya, adakah yang lebih dahsyat kejadian? Ada. Kapan? Ketika saya di Taif. Sampai malaikat itu enggak tegang lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau ketika menawarkan jasa malaikat itu untuk dihantamkan? Beliau masih punya niat yang baik, jangan membunuh mereka. Saya pun masih punya niat baik. Bal arjullah ay yakhruj min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'an. Saya masih berharap keluar dari sulbi mereka, dari rahim mereka, keturunan. Kalau mereka enggak baik, paling tidak keturunan. Makanya kata Sayyidina Habib Umar, ad-da'watus shadiqah lam yu'athir lil mad'us fa yu'athir li fi aslabi. Dakwah yang serius, yang sungguh-sungguh, kalau enggak berpengaruh kepada objek dakwahnya saat itu, pasti akan berpengaruh kepada yang ada di dalam sulbi. Keturunannya pasti akan menjadi orang yang baik. Makanya
itu pengaruh niat sangat luar biasa. Niat begitu diajarkan kepada kita, termasuk ketika kita menuntut ilmu. Termasuk di dalam hal ini ilmu yang kita pelajari, ilmu fardu kifayah, ilmu-ilmu kita mesti banyak punya kader-kader dalam dakwah ini yang ahli dalam bahasa Inggris, yang ahli di dalam IT, yang ahli di dalam perekonomian. Ini kalau kagak ada yang ngerti ekonomi, semuanya zikir aja semuanya. Masya Allah, memang rahmat akan turun, berkah akan turun, cuma cukup dilibas oleh orang lain. Akhirnya gampang. Kalau nggak ada yang ngerti IT, Masya Allah. Nah ini karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa disambungkan dengan orang-orang saleh, disambungkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diajarkan dengan oleh mereka niat-niat yang baik, dikenalkan dengan kaum sholihin, sehingga apapun siapapun kita menjadi dai, kita menjadi pasukan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kehidupan kita semua, menambah kebaikan, memberikan afiat kepada kita semua, menjaga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari bermacam-macam penyakit, virus dan semacamnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia para guru-guru kita di dalam afiat. Mudah-mudahan Allah angkat derajat Habib Mustafa bin Abdurrahman Al-Abbas, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah kumpulkan bersama dengan kakek moyangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, para guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah ridhai semuanya dan kita menjadi perhatian bagi mereka. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.